Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar fisika, namun sekarang kita mengganti dengan bab yang baru, yaitu impuls dan momentum. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya, walaupun kita harus selalu di rumah karena ada pandemi corona. Para siswa sekalian, kali ini kita membicarakan bab yang baru, yaitu impuls dan momentum. Untuk itu kita harus mengetahui tujuan belajar dari impuls dan momentum. Maka kita ambil yang pertama adalah KI dan KD yang terdapat pada impuls dan momentum. Ini adalah bentuk atau ilustrasi gambar yang berkaitan dengan impuls dan momentum. Jadi keempat gambar ini untuk mengingatkan pada kita bahwa setiap benda itu akan memiliki momentum. Kita ambil pada standar kompetensinya. Kita ingin menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Itu yang ada pada standar kompetensi. Kemudian yang ada pada kompetensi dasar adalah menunjukkan hubungan antara konsep impuls dan momentum untuk menyelesaikan masalah tumbukan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tumbukan. Indikator yang akan kita ambil yang pertama adalah memformulasikan konsep impuls momentum, keterkaitan antar keduanya, serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita mungkin pernah melihat bahwa roket itu dengan tenaga pada salah satu bagian itu bisa menyebabkan roket tersebut bisa bergerak sesuai dengan kita yang diinginkan. Yang kedua, merumuskan hukum kekalahan momentum untuk sistem tanpa gaya luar. Kemudian mengintegrasikan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum untuk berbagai peristiwa tumbukan. Itu adalah indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis hubungan gaya, momentum, dan impuls pada gerak benda, menganalisis hubungan kekekalan momentum, menjelaskan tumbukan antara dua benda yang bergerak segaris, menyelidiki momentum dalam peristiwa tumbukan, menganalisis hubungan antara gerak pusat massa dan hukum kekekalan momentum linier. Yang terakhir tujuannya adalah menjelaskan aplikasi hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita inginkan dalam belajar momentum. Sekarang kita lanjutkan pada teknik penilaiannya. Jadi, apakah fasilitas apa yang ada pada penilaian ini sehingga kita bisa mencapai KKM yang diinginkan dalam pelajaran fisika, yaitu 70. Nah, kita lihat bahwa dalam masa pandemi corona ini ada kelas yang disebut dengan kelas online, ada kehadirannya. Nah, jadi kehadiran ini bisa kehadiran offline, juga kehadiran online. Kemudian tugas materi atau kemudian kuis dan soal, bobot masing-masing adalah 10% atau 10%-nya, atau didapatkan dari, atau setiap kita hadir dalam offline adalah 10, ya. Kemudian hadir dalam online adalah 20, mengerjakan tugas materi atau meringkas 30, kemudian mengerjakan soal adalah 40. Jadi semuanya bobotnya adalah 100%. Jadi dengan demikian kita dalam belajar momentum itu kita sudah diberikan jatah pertama adalah 10%, jatah kedua
20%, atau zat ketiga 30%, zat keempat adalah 10%. Jadi nilai bobotnya seperti ini, nilai yang ditentukan persamaannya demikian. Jadi saya harapkan para siswa sekalian bisa memahami ini sehingga bisa mengerjakan tugas dengan baik sesuai dengan keinginan dalam penilaian pada pelajaran momentum dan impuls. Sekarang kita lanjutkan pada materinya, atau kita masuk materi yang kita inginkan, yaitu adalah impuls dan momentum. Jadi pada impuls dan momentum, sekarang kita lihat pada skema ini, ilustrasi yang sederhana, moga-moga kita bisa memahaminya. Jadi setelah diberikan gaya, benda itu akan bergerak dengan kecepatan V dan memiliki percepatan sebesar A. Kita ulang lagi, setelah diberikan gaya, benda itu bergerak dengan kecepatan V dan memiliki percepatan sebesar A. Artinya benda-benda yang didorong atau dikenangi dengan gaya itu akan mengalami perubahan kecepatan, sehingga percepatannya bersifat tetap. Sehingga kita ambil bahwa gaya akan mengalami perubahan kecepatan atau percepatan benda tetap, sehingga persamaan pada gerak lurus berubah beraturan itu menjadi A sama dengan V dikurangi V0 dibagi dengan T. Ini persamaan yang terjadi pada gerak lurus berubah beraturan. Kemudian gaya yang bekerja pada benda sesuai dengan hukum Newton, inilah yang kita inginkan, bahwa percepatan tetap yang berbanding lurus dan searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya, maka persamaannya pada hukum Newton adalah A sama dengan F dibagi dengan M, atau F sama dengan M kali A. Jadi A ini merupakan percepatan yang diambil dari GLBB, artinya percepatannya tetap. Sehingga kalau persamaan 1 dimasukkan ke persamaan 2, maka menjadi demikian persamaannya. Maka F sama dengan M dikalikan V dikurangi V0 dibagi dengan T. Jadi persamaan ini dimasukkan ke sini sehingga menimbulkan V dikurangi V0 dibagi dengan T. Seterusnya, maka kalau ini dikalikan dengan T, maka F kali T sama dengan M dikalikan V dikurangi dengan V0. Seterusnya, maka kalau dikalikan M-nya, maka MV dikurangi dengan MV0 itu sama dengan F kali T. Maka ini kita sebut sebagai momentum akhir, ini kita sebut sebagai momentum awal. Sehingga F dikalikan dengan T sama dengan P dikurangi dengan P0. Ini adalah momentum akhir, ini momentum awal. Sehingga persamaannya boleh dituliskan bahwa F kali T itu sama dengan delta P. Jadi ini momentum awal dan momentum akhir. Kalau momentum akhir dikurangi dengan momentum awal merupakan perubahan momentum. Sehingga kesimpulannya bahwa I sama dengan F kali T kita sebut sebagai dengan impuls, maka delta P-nya sebagai perubahan momentum. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, bahwa I disebut sebagai impuls yang berbanding lurus dengan gaya dan waktu sentuhnya. Sehingga persamaannya menjadi I sama dengan F dikalikan dengan T. Kemudian kesimpulan yang kedua, delta P disebut dengan perubahan momentum yang berbanding lurus dengan massa dan perubahan kecepatannya. Sehingga persamaannya delta P sama dengan M kali V dikurangi MV0. Ini bagian akhir, ini bagian awal, sehingga persamaannya boleh dituliskan sama dengan delta P sama dengan M dikalikan V dikurangi dengan V0. Ini merupakan perubahan kecepatannya. Maka dengan demikian delta P sama dengan M dikalikan dengan delta V. Itu adalah pada perubahan momentum yang selalu berbanding lurus dengan perubahan kecepatannya. Sehingga kalau digabungkan keseluruhan bahwa impuls berbanding lurus dengan perubahan momentumnya. Nah, kita ulangi kembali bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Jadi kita membuktikan persamaan bahwa
setiap benda itu memiliki impuls dan memiliki momentum itu berdasarkan dari gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan terjadi perubahan kecepatan dan memiliki percepatan tetap. Maka dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa impuls dan momentum itu adalah saling terkait satu sama lain, sehingga kita bisa menentukan bahwa impuls selalu berbanding lurus dengan momentumnya. Ini adalah keterangan seluruhnya yang dapat dipakai pada semua besaran tadi. Ini menggunakan satuan internasional. Ini dipahami keterangan besaran itu sehingga mudah kita melakukan pembuktian kembali bahwa I sama dengan delta P atau impuls berbanding lurus dengan perubahan momentumnya. Itu kita sudah bisa membuktikan bahwa pada impuls dan momentum berlaku persamaan. Yang paling penting adalah impuls berbanding lurus dengan perubahan momentumnya. Kalau ada pertanyaan nantinya kita bisa mengulangi kembali video ini dan bisa memahami satu persatu persamaan-persamaan pada impuls dan momentum. Begitu materi singkat cara membuktikan bahwa setiap benda akan memiliki impuls dan momentum. Sekarang kita lanjutkan pada contoh-contoh soal yang terkait dengan impuls dan momentum supaya kita bisa memahami bahwa yang sudah kita buktikan tadi sebenarnya bisa mudah untuk memecahkan soal-soal yang ada pada impuls dan momentum. Nah, sekarang kita lihat ada 3 soal. Soal yang pertama, kedua, dan ketiga. Soalnya bisa kita lihat bersama. Ini. Sekarang kita menggunakan sistem pilihan ganda. Bagaimana caranya kita akan menentukan jawaban yang paling tepat. Kita ambil soal nomor 1. Sebuah roket yang berada di landasan ditembakkan ke atas. Apabila massa roket itu 2 ton dan dapat dicapai kecepatan 200 meter per sekon selama 20 sekon, maka berapakah gaya dorong roket tersebut dalam satuan Newton? Sekarang kita ambil penyelesaiannya. Kemudian yang diketahui massa sama dengan 20 Newton atau 20.000 kg. Kemudian kecepatannya 20 meter per sekon dan waktu yang dibutuhkan adalah T-nya sama dengan 20 sekon. Berapakah gaya yang bekerja pada waktu roket massanya 20 ton? Jadi persamaannya adalah persamaan dasar sudah ada tadi bahwa F kali T sama dengan M dikalikan dengan V, maka F-nya sama dengan M kali V. Ini merupakan perubahan momentum dibagi dengan waktunya. Nah, maka besarnya adalah dimasukkan angkanya 20.000 dikalikan 200 dibagi dengan 20, maka gaya yang bekerja pada roket adalah 200.000 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A, yang D. Jadi jawabannya adalah yang D atau 200.000 Newton. Jadi seperti ini cara mengerjakannya. Ini dikatakan praktis. Kenapa? Tadi sudah dikatakan bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Maka dengan demikian soal pertama bisa kita atasi dengan baik. Sekarang kita ambil pada soal yang kedua. Ini kita ambil soal dari tes ITB tahun 1975 ya. Moga-moga soal ini tidak sesulit yang kita inginkan. Jadi soalnya yang ditanya adalah manakah di antara benda-benda berikut yang memiliki gaya terbesar pada waktu bertumbukan dengan dinding batu jika diketahui benda-benda tersebut dihentikan oleh dinding dalam selang waktu yang sama. Jadi pada jawaban A, B, C, dan E yang diketahui cuman siapa? Cuman massa dan kecepatannya. Sebenarnya soal ini tidak berbeda dengan soal yang pertama. Maka kita lihat penyelesaiannya ya. Maka kita gunakan persamaan P sama dengan M kali V. Ini tadi sebagai momentum akhir. Kenapa? Ini adalah kecepatannya cuma 1.
pada masing-masing soal, maka boleh kita menggunakan P sama dengan M dikalikan dengan V. Jadi penyelesaiannya kita kalikan semuanya. Pada jawaban A, maka PA sama dengan MA dikalikan VA. Seterusnya sampai jawaban E, kita tentukan bahwa PA, PB, PC, PD, dan PE itu sama seperti pada bagian A, kita kalikan massa dan kecepatannya masing-masing, sehingga 150 kg ya, kita ulangi pada mobil lewatnya. Maka PA sama dengan MV dikalikan MA dikalikan VA, maka 150 kg dikalikan 7 meter per sekon, maka ketemunya 1050 kg meter per sekon. Seterusnya akan sama persamaannya. Ini soal pada D, soal pada E. Maka kita kalikan semuanya sehingga kita tahu mana yang paling besar di sini. Kenapa kita menggunakan persamaan momentum? Karena tadi pada soal nomor 1 bahwa F kali T itu sama dengan M kali V. Kalau T dalam waktu yang sama, maka boleh kita menggunakan satuan terkecil adalah 1 detik. Sehingga F dikalikan 1 sama dengan M kali V. Kita ulangi, kalau F kali T itu sama dengan M kali V, kalau T-nya dimasukkan 1 sekon, maka F-nya sama dengan M dikalikan dengan V. Sehingga soal ini sama saja dengan soal yang pertama, tetapi caranya berbeda untuk mencari faktor pada momentum terbesar ya boleh, atau gaya yang terbesar juga boleh. Sehingga dari data ini jawabannya adalah yang E. Yang terbesar adalah siapa? PE sama dengan ME dikalikan VE sama dengan 25 kg dikalikan 50 meter per sekon adalah 1250 kg meter per sekon. Soal ini bisa dikembangkan apabila kita disuruh mencari momentum yang terkecil. Mana momentum terkecil? Ini adalah momentum terkecilnya. Mana perubahan yang terkecil? Ini juga perubahan momentum yang terkecil. Dan seterusnya soal ini bisa dikembangkan dengan cara demikian. Kita teruskan pada soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah bola dipukul dengan gaya 100 Newton sehingga memiliki kecepatan sampai 200 meter per sekon. Kemudian pemukul menyentuh bola dengan waktu 0,2 sekon. Berapakah massa bola tersebut? Dalam satuan kilogram. Jadi ini adalah jawaban A, jawaban B, jawaban C, D, dan E. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Di dalam soal itu yang diketahui adalah apa? Gaya 100 Newton. Kemudian delta V-nya 200 meter per sekon. Kemudian waktunya 0,2 sekon. Maka persamaan yang dilakukan pada soal nomor 1 dengan nomor 2 sebenarnya sama, bahwa F kali T sama dengan M dikalikan V, atau F kali delta T sama dengan M dikalikan dengan delta V. Ini F kali delta T sama dengan M dikalikan dengan delta V. Sehingga kalau mencari masanya, maka F kali delta T dibagi delta V. Kita masukkan angkanya seperti ini, maka menjadi 100 kali 0,2 dibagi 200 itu sama dengan 0,1 kg. Jadi jawabannya adalah yang A. Itulah dari soal-soal nomor 1 sampai nomor 3. Ya, prinsipnya sama, bahwa impuls itu selalu berbanding lurus dengan perubahan momentumnya, atau F kali T sama dengan M kali delta V, atau juga mengatakan bahwa F kali delta T sama dengan M kali delta V. Jadi itulah keseluruhan pada pelajaran pada hari ini. Semoga kita banyak mengambil manfaatnya. Kalau seandainya belum paham permasalahan-permasalahan yang di materi impuls dan momentum,
diulangi lagi video ini sehingga kita bisa memahami dengan baik. Jadi itu saja yang dapat disampaikan pada pelajaran hari ini. Semoga kita bisa memahami persoalan-persoalan yang ada pada impuls dan momentum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.